Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Umdatul Ahkam sampai di bab tentang masalah fikih jual beli. Jadi buku ini saya bahas di beberapa tempat. Yang paling banter almarhamah, Pak. Meskipun dulu sempat libur lama ya. Kita sudah menyelesaikan fikih ibadah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fikih jual beli, dalam fikih jual beli atau fikih muamalah secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada fikih muamalah muawadhat. Fikih muamalah muawadhat. Yang ini membahas tentang transaksi komersil. Membahas tentang transaksi komersil yang ada sisi untung ruginya. Contohnya apa? Jual beli, sewa menyewa. Ada istilah akad yang disebut dengan akad salam. Kemudian ada akad yang disebut dengan akad istisna. Ini dibahas dalam fikih jual beli muawadhat. Muawadhat niku tulisannya mim ain alif wawu dod. Saudaranya sod, kemudian tak marbutoh. Yang kedua adalah fikih muamalah tabarruat. Fikih muamalah tabarruat itu membahas tentang transaksi sosial yang sifatnya searah. Karena dia searah, sosial dan sifatnya searah, maka di situ tujuannya bukan dalam rangka mencari untung rugi, mencari keuntungan. Namun tujuannya murni untuk beramal. Contohnya apa? Contohnya hibah, sedekah, infak, kemudian wakaf, dan aneka pemberian yang sifatnya searah. Untuk jenis semacam ini tidak disyaratkan harus saling ridho. Kalau yang muawadhat harus saling ridho, tapi kalau yang tabarruat tidak harus saling ridho. Yang tabarruat tidak harus saling ridho. Tabarruat tabarru'ain, kemudian tak marbutoh. Nah, dalam transaksi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar orang itu diperbolehkan untuk melakukannya. Saya dahulukan untuk yang tabarruat terlebih dahulu. Untuk yang tabarruat, karena tidak disyaratkan saling ridho, maka yang penting adalah posisi yang memberi. Yang memberi ini harus orang yang baligh, berakal, memiliki kedewasaan terkait masalah harta yang disebut dengan rasyid. Baligh, berakal, memiliki kedewasaan tentang masalah harta yang disebut apa, Pak? Rasyid. Apabila pelaku dalam posisi semacam ini, maka sah bagi dia untuk memberikan sesuatu, harta yang dia punya. Sedangkan penerima tidak disyaratkan apapun. Untuk penerima tidak disyaratkan apapun. Sehingga orang gila boleh nggak menerima sedekah? Boleh. Anak kecil yang yatim, sering masyarakat kita ngasih sedekah ke mereka. Loh kok cacilik dikei, saling ridhonya gimana? Ya enggak masalah. Karena yang namanya transaksi tabarruat tidak disyaratkan harus saling ridho. Karena itu
anak kecil dalam muamalah itu diperbolehkan untuk melakukannya tanpa harus izin dari wali jika dia di posisi sebagai penerima pemberian. Sehingga misalnya main ke tetangganya mulai dicekeli duit, ya. Belum bilang sama orang tuanya. Nanti siang main ke tetangga sebelah, mulai dicekeli duit. Dia ketika dikasih uang, berarti dia menerima apa di sini? Hibah atau hadiah. Dan itu tanpa minta izin kepada orang tuanya. Ini diperbolehkan karena transaksi ini murni menguntungkan dia. Dia di posisi sebagai penerima sehingga tidak masalah jika tidak ada izin dari wali. Berbeda kalau dia di posisi sebagai pemberi. Kalau dia di posisi sebagai pemberi, maka wajib harus ada izin wali. Sehingga kalau anak kecil mau memberikan sesuatu yang sifatnya nilainya besar, lalu taren karo wong tuane, orang tuanya mengizinkan, silakan dilanjutkan. Tapi kalau orang tuanya nggak mengizinkan, ya nggak boleh. Atau walinya, misalnya anak yatim, walinya siapa? Yang ngurusi, ibunya atau pamannya atau siapa. Ketika tidak mengizinkan, maka tidak boleh dikeluarkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, anak yatim itu kan karena masih kecil kadang bawa harta banyak. Allah Ta'ala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Jangan kau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Sebab ini harta adalah modal dia nanti setelah dia dewasa. Sehingga tidak boleh seenaknya yang ngerawat, ya. Duitmu timbangannya nganggur, tak silih dhisik, nggo modal usaha. Ya kalau untung, kalau rugi, siapa yang nanti akan menjamin uang itu utuh? Dumeh cah yatim, cah cilik gak ngerti, mong dijukak-jukuk tanpa pertimbangan kalau ini adalah modal bagi anak ini di usia dewasa. Maka harta semacam ini wajib untuk dijaga. Ada sebagian orang, ya, nyuwun pangapunten, terutama misalnya ibu-ibu, ya, suaminya meninggal, lalu dia punya beberapa anak, nompo duit gede hasil dari warisan. Istri dalam hal ini dapat berapa, Pak? Dapat berapa? 1/8, tidak lebih dari itu. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di surat An-Nisa, walahunna tsumunu in kana lakumul walad. Dan para wanita, istri-istri kamu mendapatkan 1/8 kalau kalian mati dalam posisi memiliki anak. Sisanya yang 7/8 hak anaknya yang masih kecil-kecil bisa jadi. Maka wanita ini hanya boleh memanfaatkan untuk kepentingan pribadinya maksimal 1/8. Tidak boleh lebih dari 1/8, maksimal 1/8. Kalau lebih dari itu pripun, Pak? Nah, ini berarti mengambil hak dari siapa? Anak yatim. Loh, anakku dewe kok. Betul nih. Niku nggih anakmu di piyambak. Tapi ada aturannya, kepemilikan itu dijaga dalam syariat. Kecuali ketika anak ini sudah beranjak dewasa, sudah balik, ngerti tentang nilai harta, jenengan minta ke anak silahkan. Tapi kalau dia masih anak-anak, harus dijaga, tidak boleh dikeluarkan atau dimiliki secara pribadi, dikuasai secara pribadi, sebab ini harta anak yatim yang wajib dijaga. Penjagaan yang diberikan Allah, wala taqrabu malal yatimi illa billatihi ahsan, melalui aturan. Jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dulu sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu membuat kebijakan. Beliau sampai menyampaikan kepada para wali anak yatim. Karena di masa itu anak yatim sangat banyak, Pak. Misalnya sahabat perang lalu meninggal sekian puluh orang, anaknya kan yatim.
dirawati sama bapak tirinya atau dirawati oleh ibunya. Maka Umar bin Khattab berpesan, jangan kalian biarkan la tada'u malal yatimi antakulus sadaqah. Harta anak yatim itu kalau bisa jangan dibiarkan saja sehingga dia habis karena dimakan sedekah. Dimakan sedekah niku maksudnya adalah dimakan zakat. Karena harta kalau mencapai nisab kemudian dia dibiarkan saja, dipotong 2,5% setiap tahun. Jadi berkurang 2,5% terus. Meskipun yang punya anak yatim. Nah, maka Umar meminta bagi siapa yang punya unit usaha yang produktif dan sudah establis, titipkan harta anak yatim ke situ, biar nanti berkembang. Kalau berkembang, harta ini akan apa? Bertambah, sehingga nggak habis karena dipakai untuk bayar zakat. Tidak berkurang karena dipakai untuk bayar zakat. Nanti akan tetap bertahan bahkan bertambah. Nah, itu dulu kebijakan yang pernah diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Yang ini sangat bagus jika di zaman sekarang ada orang yang berbaik hati seperti itu. Misalnya ada salah satu di antara Bapak Ibu ya yang punya unit usaha yang sudah berkembang, punya unit usaha yang sudah mapan, sistem sudah ada, duit melbu sapiro seberapapun pasti dia akan bertambah. Ada model usaha seperti itu. Ini jangan lupa berbagi dengan cara melepas saham. Melepas saham untuk apa, Pak? Untuk dana sosial yang ingin dikembangkan. Bukan membuat sesuatu yang baru. Karena kalau startup itu masih deg-degan, Pak. Kalau unit usaha itu baru, startup itu masih keluar modal banyak. Tapi kalau sudah established, udah ini diikutin aja. Ini ada harta anak yatim, titip ya Pak, 50 juta. Nah, insya Allah ini akan lebih aman dan cenderung berkembang. Prinsip inilah yang digunakan oleh para ulama ketika mereka memberikan solusi untuk wakaf produktif. Wakaf produktif untuk dana milik masyarakat itu diposisikan sebagaimana harta anak yatim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, anzaltu nafsi fi malillahi kamanzilati waliyil yatim. Ketika beliau jadi khalifah, posisiku terhadap harta negara itu sebagaimana cara aku mengatur harta anak yatim. Di situ Allah Subhanahu wa taala ngasih aturan, wala taqrabu malal yatimi illa billati hi ahsan. Jangan dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala juga ngasih aturan, faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Nek awakmu sugih ya ora usah njukuk. Nek orang duwe silahkan ngambil tapi dengan cara sewajarnya. Sehingga prinsip Umar terkait harta negara itu beliau kelola kalau beliau dalam posisi berkecukupan, nggak ngambil gaji dari negara. Tapi kalau beliau dalam posisi sedang kekurangan, beliau mengambil dengan cara yang sewajarnya. Itu prinsipnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bukan aji mumpung, ya. Mumpung neng dhuwur balik modal, masya Allah. Gimana kira-kira balik modal ini, Pak? Harus store ke partainya. Ya. Nanti belum lagi dulu kamu keluar duit berapa, balik modal, masya Allah. Kalau sampai itu diniati dari awal pada saat dia mencalonkan diri, lalu dia mampang gambarnya di pinggir jalan. Kemudian dia bilang jujur dan amanah. Tapi dalam hatinya ada niat, engkau nek menang balik modal. Berarti kan dalam kurung ngapusi. Dalam kurung, dia bilang seperti itu. Tapi dalam dirinya ada niat, nanti saya akan balik modal.
kalau menang. Yang terbaca di permukaan seperti itu, tapi yang tersimpan dalam hati seperti itu. Sangat jauh berbeda antara apa yang dia nyatakan dengan niat yang ada dalam hatinya. Maka perlu diwaspadai. Alhamdulillah di Masjid Al-Marhamah tidak ada ya. Bukan enten tak Pak? Enggak ada, Masya Allah. Baik, kita kembali ke sini. Wah, kok terus sampai sana ini. Balik mana Pak ya? Jadi terkait dana umat itu metodenya seperti ini. Makanya tidak boleh serampangan ya. Pokoknya ayo kita bikin usaha. Pakai apa? Ini ada kas masjid nganggur. Nanti dulu. Kas masjid ini untuk apa? Ya untuk operasional masjid. Kalau untuk operasional masjid, mohon untuk tidak diganggu. Tapi kalau misalnya enggak kok kita ada kota infak dana sosial. Sehingga kota infaknya dua, operasional dan dana sosial, ditulisi ning ngarep. Lalu ada orang yang masuk ke dana sosial. Nah ini biar nggak habis untuk kegiatan sosial di sekitar masjid, barangkali bisa dikembangkan dengan cara tadi. Dititipkan jamaah ada nggak yang punya unit usaha berkembang, yang sudah established, monggo jenengan titipkan di situ. Nah selanjutnya kan ini akan bertambah ya, berharap nanti tidak cepat habis. Inilah prinsip wakaf produktif. Jadi wakaf produktif itu kita arahkan bukan membangun unit usaha baru, karena ini masih berbahaya. Mending titipkan saja kepada jamaah yang mau berbaik hati menjual sebagian sahamnya, dan ini dibeli dengan dana sosial. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya kita beralih ke akad muawadot. Akad muawadot tadi apa Pak? Akad komersil. Akad komersil, akad muawadot yang komersil adalah akad yang tujuannya untuk dapat untung. Karena tujuannya ingin dapat untung, maka berimbang dengan resiko rugi. Dan ini rumus keseimbangan yang diajarkan Nabi SAW. Beliau mengatakan wala ribhu ma lam yudman. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian. Sehingga siapa yang mau untung, maka dia harus siap dengan resiko rugi. Maka ada rumus keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Peluang untung sama dengan resiko rugi. Karena ada faktor seperti ini, maka para ulama menyampaikan bahwa anak kecil itu tidak boleh terlibat dalam transaksi ini kecuali yang nilainya kecil. Kalau nilainya besar nggak boleh. Sehingga nggak boleh misalnya anak SD jual beli tanah, atau anak TK jual beli mobil. Niku boten parang nggih. Kenapa Pak? Nilainya besar. Dia belum waktunya untuk melakukan transaksi sebesar itu. Nah itu nek dodolan yang SD pripun Pak? Cilok, cireng dan seterusnya. Karena nilainya kecil hukumnya apa? Boleh, dan tidak perlu minta izin kepada wali. Maka dalam transaksi bermuamalah dengan anak kecil harus perlu diperhatikan batasan nominal. Kalau besar menurut budaya masyarakat tidak boleh, tapi kalau kecil boleh. Saya pernah ngisi di Al-Azhar Jakarta. Dan panitia itu sedang memperbincangkan masalah yang terjadi di SD Al-Azhar Jakarta. Apa masalahnya? Pengaduan orang tua. Anak saya itu kalau sekolah kok membawa uang cukup gede. Itu jajannya apa? Ternyata setelah ditelusuri, jadi kan pedagang itu tidak boleh masuk.
tapi boleh ngetem di pinggir-pinggir pagar, Pak. Itu ternyata yang dijual apa? Drone, mobil remote robot. Terus ya pokoknya mainan-mainan yang mewah itu. Pantes jajane CSD Al Azhar Jakarta 300.000, Pak. Masya Allah. Niku SPP di MIPS, Pak, sebulan. Dipakai sekali jajan. Lah tuku kok drone gitu. Cah cilik SD nih, Pak. Akhirnya ya kita sampaikan, ya seperti ini harus dirapikan, harus ditertibkan. Nggak boleh dibiarkan, sebab transaksi dengan nilai segitu anak kecil nggak boleh. Tapi saya nggak tahu tradisi Jakarta gimana, mau anak kecil bawa duit 300.000 itu duit receh atau bukan. Kalau itu masuk kategori duit receh, monggo silahkan. Ya. Dalam arti kalaupun hilang wong tuane ora gelo, Pak, ya. Itu duit receh. Tapi kalau nilai itu masih terhitung besar, ya tidak boleh anak kecil dibiarkan bertransaksi dengan nominal sekian. Karena ini terlalu besar. Baik. Sehingga dibedakan tadi ya, kalau anak kecil itu menerima, maka dia boleh tanpa minta izin wali, baik nilainya besar maupun kecil. Jenengan ketika lebaran atau bapak-bapak lebaran ngajak anaknya ya yang masih kecil ke tetangganya, ke keluarganya, kadang nyangoni pinten? Kalau di kerajaan kan 5.000 ya. Kalau Candi Gebang ya 50.000. Ini boleh meskipun nilainya besar. Tapi kalau transaksi anak kecil membeli sesuatu dengan harga 50.000 atau menjual sesuatu dengan harga 50.000 tidak boleh kecuali ada pengawasan dari wali sebab nilainya besar. Baik. Dan juga harus berakal dan rasyid. Ini jelas ya. Karena orang gila bertransaksi tidak boleh dilayani. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya di bab awal penulis akan menyebutkan tentang transaksi yang dilakukan secara terbuka dan apabila itu dilakukan maka akan mendatangkan keberkahan. Saya bacakan hadis dari Hakim bin Hizam. Hadis dari Hakim bin Hizam. Yang kedua, hadis kedua dulu ya saya bacakan. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah. Dan beliau masuk Islam ketika peristiwa Fathu Mekah. Dan beliau termasuk pedagang di kota Mekah. Sehingga banyak sekali hadis-hadis tentang muamalah. Ini perawinya adalah Hakim bin Hizam. Beliau bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hak khiyar. Hak khiyar niku napa, Pak? Hak khiyar adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. Hak khiyar adalah hak untuk apa? Melanjutkan atau membatalkan transaksi. Malam yatafarraqa, selama keduanya belum berpisah. Selama keduanya belum berpisah, artinya selama keduanya masih berada di majelis akad. Selama keduanya masih berada di majelis akad. Fa in sadaqa wa bayyana. Kalau keduanya saling jujur dan saling menjelaskan, burika lahuma fi baihima. Maka transaksi keduanya akan diberkahi. Wa in katama wa kadzaba. Tapi kalau saling menyembunyikan, saling berdusta, muhiqat barakatu baihima, maka keberkahan keduanya akan dicabut. Keberkahannya akan dicabut. Sehingga ketoke payo akeh, ketoke kok duwite akeh, manfaate ora ono.
Kadang ada sebagian orang yang mengatakan duit akeh kok cepet ilange. Ya. Ya duit jin dipangan demit. Perasaan seperti itu disampaikan oleh mereka sendiri. Iki oleh duit oke kok ilangnya cepet. Kadang kan ada tipe orang ya, bedol arisan, ya 5 yuto, tambah utang online, ya, 10 yuto, durung meneneng BRI, ya, pirang yuto. Wujudin di orang ono pak. Lah sampean di utang samenake bedol arisan, utangi ke utang itu. Saiki wujudnya apa duitmu iki? Ora ono, ilang kabeh. Mbah ning ndi? Masya Allah, ada orang yang seperti ini kondisinya. Sehingga dia ketika kerja pendapatannya gak seberapa, gampang ngutang, duitnya ketoke gede angkane, tapi wujudnya itu ndak ada. Yo nyatane barang ya ora ono, tuku apa ya ora ono. Kadang dia nerima duit gede langsung tuku laptop ya. MacBook Air, Masya Allah 20 juta. Kanggo sedilu aku ra iso nganggo didol dadi 15 juta, hilang 5 juta. Nanti 15 juta dipakai tuku motor. Nganggo sedilu bosen ganti didol dadi 10 juta. Model seperti itu banyak di sekitar kita. Ada orang yang angin-anginan dalam masalah transaksi. Walhamdulillah kalau Bapak Ibu tidak mengalami ini, tolong tren anak muda seperti ini ya. Anak-anak milenial kan gampang belonjo. Gampang belonjo, gampang hilang. Tinggus cilut, ganti. Akhirnya dia keluar uang dalam jumlah banyak, utangnya banyak, wujudnya tidak ada. Itu disebabkan hartanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kita dalam transaksi, salah satu di antara prinsip yang perlu kita kejar bukan masalah kuantitas harta. Yang penting itu oke bukan, tapi juga perlu memperhatikan kualitas harta, dan kualitas harta itu indikatornya apa? Nilai keberkahan, kemanfaatan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Nilai kemanfaatan dan keberkahan dari harta yang dimiliki oleh seorang muslim. Baik. Sekarang coba kita lihat, transaksi itu boleh dibatalkan, penjual dan pembeli punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad selama belum apa? Berpisah. Nek contohnya kayak gini Pak ya. Misalnya jenengan datang ke penjual. Niki pinten? Kali doso. Nek sedoso pripun? Dereng pareng. Ya wis ning ngono 15. Rapopo, monggo. Ora sida. Wis ngenyang, dikekno, ora sida. Ora sida tuku ya Pak, tak balekno. Kira-kira gimana Pak? Secara aturan boleh ndak? Secara aturan agama boleh ndak? Hah? Boleh. Apa dalilnya? Hadis ini. Penjual dan pembeli punya hak khiyar antara melanjutkan atau membatalkan akad selama apa? Belum pisah. Lah kalau prakteknya kayak gini gimana? Pak, marano gelo. Ya. Kenapa? Di PHP gitu. Di PHP. Lah kok bisa? Awes ngenyang dikekno ora sida. Tapi secara syar'i boleh karena mereka masih di majelis akad. Beda kalau sudah pisah. Kalau sudah pisah, keluar dari toko, sudah ini akad nggak bisa dibatalkan karena hak khiyarnya sudah tidak ada. Karena hak khiyarnya sudah tidak ada. Baik. Karena itu kalau orang sudah beli, lalu dikasih nota. Di nota itu ada tulisan, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau dijual atau ditukar ya. Ini salah atau benar? Salah atau benar Pak? Tulisan di nota seperti ini salah atau benar? Salah. Yang benar pripun?
Yang benar gimana? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dibawa pulang. Kalau sudah dibawa pulang, nggak boleh dikembalikan. Kalau belum dibawa pulang, boleh. Baik. Sebenarnya pernyataan ini sudah benar, Pak. Kok bisa sudah benar? Karena apabila penjual dan pembeli sudah berpisah, maka sudah tidak ada lagi hak khiyar. Kalau sudah tidak ada hak khiyar, transaksi tidak bisa dibatalkan sepihak. Transaksi tidak bisa dibatalkan sepihak. Oleh karena itu, mengingat tidak bisa dibatalkan sepihak, maka kalau mau dikembalikan harus minta izin pihak toko. Kalau pihak toko nggak mengizinkan, mboten saged ya Pak. Niki pun medal stroke, kula mboten saged membatalkan. Pihak toko berhak untuk menolak. Sebab transaksi ini tidak bisa dibatalkan sepihak. Nah, model transaksi yang tidak bisa dibatalkan sepihak itu disebut dengan transaksi lazim. Disebut dengan akad lazim. Akad lazim itu apa? Akad yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Sehingga kalau mau dibatalkan harus kesepakatan kedua belah pihak. Kalau salah satu pihak tidak menerima, maka hukum asalnya tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Karena itu tulisan seperti ini ya, kadang kan orang terus suudzon, toko kok nerbitno kwitansi ono tulisannya kaya ngene. Iki mesti Cina iki. Ya, tuduhannya apa? Toko Cina. Padahal praktek seperti ini diperbolehkan dalam syariat, sebab pembatalan tanpa alasan itu hukumnya tidak diperbolehkan. Baik. Lalu bagaimana kalau penjualnya menerima? Pak, saya nggak jadi ya Pak, tak kembalikan. Ya segini mana barangnya? Ini uangnya. Gak apa-apa. Ora sida badi. Boleh atau tidak? Penjualnya menerima? Boleh. Berarti penjual berbaik hati mau menerima pengembalian dari akad yang sudah dilakukan tanpa sebab. Bukan karena cacat, bukan karena aib, tanpa sebab. Nah, menerima pengembalian tanpa sebab ini disebut dengan iqalah. Iqalah. Tulisannya pripun, Pak? Hamzah, qaf, alif, la, ta marbuto. Iqalah. Iqalah menika menerima pengembalian atau pembatalan akad tanpa sebab. Namanya apa? Iqalah. Baik. Apa keutamaan iqalah? Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW pernah bersabda, "Man aqala musliman, aqalahu Allahu athratahu yaumal qiyamah." Barang siapa yang menerima iqalah, maka Allah akan ampuni dosanya kelak di hari kiamat. Masya Allah. Jadi menerima iqalah itu bisa menyebabkan pengampunan dosa. Jenengan gak ada dosa. Ya Allah, dosaku tak tebus karo duit 200.000. Monggo niki dipun pundhut. Allah nggak butuh duit kita. Nggak bisa seperti ini. Tapi dengan cara iqalah bisa. Ada orang belanja ke tempat kita 200.000. Setelah dibawa pulang nggak jadi. Tak balik nol. Kita terima, udah enggak apa-apa, sini tak ambil. Ini uangmu 200.000. Insya Allah penjual yang baik hati semacam ini akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan ampunan pahala. Nah yang siji nggih Pak, jangan dipraktikkan di ledok gebang.
Wis pesen ikan bakar, pesen ini ora sido. Ya wis gak apa, menerima ikolah, duitmu tak balekno. Mboten parang nggih, Pak. Wis dimasakne. Nah, kalau ini akadnya beda. Ini namanya istisna, beda lagi dengan jual beli ya. Baik. Jadi ikolah ini kalau dilakukan oleh penjual, maka saat penjual menerima pengembalian itu, uang dikembalikan, menunjukkan kalau dia adalah orang yang sangat baik hati. Allah ampuni dosanya. Allah ampuni dosanya. Sebab dosa seorang hamba itu kadang bisa diampuni dengan ketika dia berbuat baik, berbaik hati kepada orang lain. Karena itulah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Allah merahmati orang yang gampangan ketika menjual, gampangan ketika membeli, gampangan ketika nagih utang. Gampangan ya. Biasanya sing rada alot ibu-ibu lek transaksi nggih. Le nganyang niku sampai bakule nangis. Masya Allah. Mbok jenengan sing gampangan saithik to nggih. Pinten to niki? Nah, misalnya 20 niku dinyang selawe. Kok tambah muda? Alhamdulillah niki praktek gampangan ketika nganyang. Saged mboten ngaten niku? Mboten nggih. Di tempat kita itu kan ada pasar di mana kita itu diajari untuk suudzon di pasar itu. Maka prinsipnya sampean nek mlebu pasar kene Mas, engko nek ditawari rego piro nyang sampai sak ngisore sepertiga. Masya Allah. Ya apa gak nangis iku bakule? Pinten 100? 100 niku dinyang 50. Oh, kok ada dinyang 50? Dinyang 30, Pak. Bring harjo kan kayak gitu nggih. Nggih leres. Pasar Beringharjo kan seperti itu ya. Akhirnya kita itu saling seudon. Nah, bakule yang ngerti. Neng kene sing tuku iki ganas-ganas, Mas. Lenganyang iki sak karepe dhewe. Akhirnya barangnya itu dinaikkan sampai 3-4 kali lipat. Biar nanti ketika nawar rendah tidak malu kalau dinaikkan sedikit. Itu contoh pasar yang jadinya suasananya penuh dengan deg-degan. Nggih. Lemel bu iki do wedi, engko ndak diapusi, engko ndak ketutuk, kepentung, jadinya enggak nyaman. Makanya kadang ada orang yang gini, timbangannya tuku neng pasar, engko ndak kepentung, beli aja di supermarket, di swalayan, harganya mahal tapi pasti. Ada kan orang kayak gitu ya prinsipnya. Lebih milih belanja di mana? Di mall. Mahal gak apa-apa Pak, tapi pasti menenangkan jiwa. Ya. Nah, nek tuku ning pasar engko KW palsu, regane larang podo. Itu contoh ketika suasana pasar nggak sehat sebab masyarakatnya tidak jujur dan terbuka saat transaksi. Makanya Nabi SAW ajarkan, fa in sadaqa wa bayyana. Kalau keduanya jujur dan saling menjelaskan, akan diberkahi transaksinya. Dan kunci keberkahan dari pedagang adalah di titik ini. Lakukan dengan jujur. Saya akhiri dengan cerita ini ya. Ada sebuah cerita. Ada pedagang datang ke kampung, datang ke kota sebelah. Ya. Jadi dia safar untuk kulaan. Sampai di sana tanya, anggaplah misalnya barangnya gula. Saya mau kulak gula sekian. Regane piro? Sakmene. Loh kok murah banget? Lah pripun? Di tempat kami harganya sudah 2 kali lipat. Tulung sampean undakno tak bayar. Ada nggak di tempat kita kayak gitu, Pak? Kalau di tempat kita entuk rego murah karena sing dodol gak ngerti, mumpung langsung dia apa Pak? Borong.
mumpung murah diborong. Iki gak ngerti sing bakul. Dulu ulama masa silam diberitahu, "Mas, regane iki wis mundhak kok sampean durung mundhak. Diundakno Mas, tak tuku." Masya Allah. Di tempat kita, ojo sampai mundhak ya Mas. Sampean durung ngerti toh, ojo sampai ngerti ya Mas. La haula wala quwata illa billah. Berarti tidak saling apa? Jujur dan terbuka. Umum di masyarakat seperti itu. Maka kata kunci seperti ini kita pegangi agar transaksinya menjadi semakin berkah. Cuman di masjid ini jarang pedagang. Pedagang pun ini. Nggih. Nah, dosen gitu. Dosen dagang nopo, Pak? Buatan jualan buku ya. Jarang di sini pedagang. Ya. Ada satu dua. Nggih. Walhamdulillah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar sambil menunggu sholat syuruk digenepi sekalian. Ini baru terbit ya. Ya. Tunggu sekian menit. Barangkali Bapak Ibu mau menyampaikan sesuatu silahkan. Nih. Buatan ketinggal ya Pak. Masya Allah. Ini pedagang pensiunan. Sepakat. Kemudian mau seorang orang tua mempunyai 4 anak. Kemudian karena barangnya itu tidak mungkin dibagi, kemudian mau diwakafkan tanah itu. Kemudian ada salah satu anaknya yang tidak setuju. Itu sebagai badan wakaf bisa nggak menerima seperti itu? Kemudian ada yang kedua mengenai warisan tadi. Misalnya seorang ibu yang sudah ditinggalkan suaminya, kemudian mempunyai anak, kemudian ada yang masih TK, ada yang SD, ada yang SMP. Kemudian cara memanage-nya, cara agama bagaimana? Cara pripun Pak? Memanage biar tidak istilahnya memakan harta anak yatim. Anaknya, ya, baik. Ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama ya, ada orang tua mau wakaf berupa tanah, tapi anaknya nggak setuju. Orang tua ini masih hidup ya waktu wakaf, bukan wasiat kan ya? Oh, orang tua sudah meninggal. Dulu pernah mau wakaf, pesan. Oh, begitu. Berarti ini enggak setuju. Oke, baik. Baik, paham ya. Berarti bukan wasiat nggih, Pak? Bukan, baik. Cuman kesepakatan anak ahli waris untuk mewakafkan salah satu harta peninggalan bapak. Baik. Jadi begini Pak ya. Wakaf atas nama orang meninggal itu ada 2. Yang pertama wasiat dari orang yang meninggal itu sebelum dia meninggal. Sehingga dia pernah menyampaikan, "Siso aku nek mati, tanah iku tolong diwakafno." Berarti ini wakaf yang bentuknya apa? Wasiat. Nah, untuk yang seperti ini aturannya, jika objek wakafnya itu tidak melebihi dari 1/3 total harta mayit, maka anak tidak boleh melarang. Jika objek wakaf itu tidak melebihi dari 1/3 dari total harta mayit, maka apa? Anak nggak boleh melarang. Kalau melarang, dolim anaknya. Ya ini haknya bapak dan beliau berhak untuk wakaf, dan melarang hak orang lain tanpa alasan yang benar dolim. Sehingga harus ditunaikan.
Tapi kalau melebihi sepertiga, misalnya bapaknya meninggalkan 2 petak tanah. 1 petak ada rumahnya, yang 1 petak nggak ada rumahnya. Berarti ketika dia wakafkan, wes, sing kono aku wasiat yang kono aku mati, wakafkan untuk masjid A misalnya, atau yayasan A. Nah yang ini jangan diwakafkan, ini warisan untuk kalian. Ternyata 1 petak itu setengahnya dari yang sebelahnya. Berarti dia wasiat berapa? Pinten? 50%, setengahnya. Wasiat yang lebih dari sepertiga hanya boleh ditunaikan sepertiganya. Sementara sisanya maka kembali kepada kerelaan ahli waris. Niki bapakmu wasiat lebih dari sepertiga. Yang sepertiga tetap dilaksanakan. Yang kelebihannya 1/6, ya. Sepertiga tambah 1/6 jadi setengah, ya. Yang 1/6 ini terserah kalian. Kalau kalian mau, masuk wakaf. Kalau tidak mau, dikembalikan ke ahli waris. Karena yang lebih dari sepertiga itu haknya ahli waris. Dipahami ya? Kasus yang kedua adalah orang tua nggak pernah berwasiat, lalu anak wakaf atas nama orang tua. Kesepakatan mereka. Berarti ini menghadiahkan amal untuk orang tua dalam bentuk wakaf. Kalau ada anak nggak setuju, misalnya anak 5, 4 yang setuju, 1 nggak setuju, maka hak anak yang tidak setuju ini diileni, Pak, diganti. Ya wes, nek ngono tanah iki rego piro? Anggaplah misalnya 2M. Udah? Terus setelah dibagi, anak yang tidak setuju mendapatkan uang 300 juta dari total nilai tanah. Maka 4 saudaranya urunan, atau bisa minta bantuan ke takmir atau lembaga. Ayo urunan sampai terkumpul 300 juta, dikekno anak yang nggak setuju. Dah, wes tak ganti. Jadi diakuisisi haknya. Kalau sudah diakuisisi, ini bisa petol jadi apa? Wakaf. Ini penyelesaian yang bisa dilakukan apabila objek wakaf itu bentuknya tadi hasil kesepakatan anak, lalu ada salah satu yang tidak setuju. Wallahu alam. Berikutnya bahas masalah janda. Nggih. Pas. Ada janda punya anak. Dan anaknya apa tadi? Ana sing gede, ana sing cilik, ada yang masih bayi dan seterusnya. Bagaimana cara untuk memanage harta agar tidak makan harta anak yatim? Yang pertama, kami sarankan begini ya. Tolong minta bantuan kepada orang yang paham tentang caranya ngitung warisan. Nah, setelah ketemu 1/8 tadi ya. 1/8 itu kira-kira kalau diuangkan berapa, itulah hak istri. Nah, kalau sudah dapat haknya, ini silahkan dimanfaatkan pribadi. Jangan cawe-cawe dunyane anake. Nah, untuk harta anaknya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilaihim amwalahum." Anak yatim itu silahkan diuji sampai ketika dia sudah balik. Kalau kalian merasa dia sudah dewasa, maka silahkan diberikan harta ke mereka. Anakku kok wis iso dikai duit 200.000 ditabung. Oh, berarti dia sudah dewasa nih. Dia bukan tipe orang yang boros. Akhirnya ya wis, iki donyane bapak. Dulu kamu dapat warisan sekian, iki tak serahno ning awakmu. Wis, gowo simpen dhewe. Sing gede. Nah, yang kecil-kecil tetap dijaga. Jangan diotak-atik. Amankan
kalau misalnya ya lebih aman dan berkembang ditaruh di bank yang tidak ada bunganya, Anda taruh di situ. Yang tidak ada bunganya. Tapi kalau ya Mas, inflasi ini cilik sekian tahun lagi ya bisa turun nilainya. Baik, amankan dalam bentuk belikan emas. Setelah dibelikan emas, aman ya. Insya Allah kalaupun inflasi masih melu munda. Nah, saat anaknya gede, emas itu diserahkan. Ini cara yang paling aman agar kita tidak makan harta anak yatim. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.